Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Amin. Berjumpa kembali dengan Bu Rini pada pelajaran fikih. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, yuk sama-sama kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih membahas tentang pelajaran 1, yaitu sholat fardu. Sholat fardu bagian kedua. Selamat menyimak. Yuk kita belajar tentang rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat. Apabila salah satu rukun sholat tidak dilakukan, maka sholat kita tidak sah atau batal, teman-teman. Apa saja sih rukun sholat itu? Yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, misalnya untuk orang yang sedang sakit, boleh sholat sambil duduk atau berbaring. Bahkan, jika tidak mampu bergerak, asalkan ia masih sadar, boleh dengan kedipan mata sebagai isyarat. Yang kedua, rukun sholat yang kedua adalah niat mengerjakan sholat. Niat dilakukan di dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Melafalkan niat hukumnya diperbolehkan, teman-teman. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram? Takbiratul ihram yaitu membaca Allahu Akbar pada permulaan mengerjakan sholat sambil mengangkat kedua tangan. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kelima, ruku dengan tumaninah. Apa sih tumaninah? Tumaninah artinya berhenti sebentar dengan tenang. Jadi ketika kita melakukan gerakan ruku, tidak dilakukan dengan terburu-buru, tapi dilakukan dengan tenang. Yang keenam, i'tidal dengan tumaninah. I'tidal itu adalah ketika kita bangun dari ruku, lalu berdiri tegak, itu disebut dengan i'tidal. Ini pun dilakukan harus dengan tumaninah, harus dengan tenang dan tidak terburu-buru. Ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaninah. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumaninah. Kesepuluh, membaca bacaan tasyahud akhir. Kesebelas, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW
pada tasyahud akhir. Ke-12, membaca salam atau mengucap salam. Salam pertama menengok ke arah kanan, salam kedua menengok ke arah kiri. Yang terakhir atau 13 adalah tertib atau berurutan. Maksudnya apa sih tertib atau berurutan itu? Maksudnya adalah mengerjakan semua rukun sholat dengan urut dan teratur. Jadi gerakannya harus berurutan teman-teman, sebagaimana tadi Bunda sebutkan dalam rukun sholat. Oke, selanjutnya yuk kita mengulang materi sebelumnya. Masih ingat tidak teman-teman tentang pengertian sholat? Sambil mengingat-ingat materi sebelumnya, yuk sama-sama kita mengulang. Pengertian sholat adalah menurut bahasa, pengertian sholat artinya doa atau memohon. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Selanjutnya, tentang syarat wajib sholat. Jadi orang yang wajib sholat itu ada syaratnya. Jika syaratnya terpenuhi, maka dia wajib sholat. Jika tidak sholat, maka hukumnya berdosa. Siapa saja sih mereka yang wajib sholat? Pertama, dia beragama Islam. Kedua, dia sudah balik atau dewasa. Yang ketiga, dia berakal sehat. Nah, selanjutnya, syarat sah sholat. Siapa saja sih atau apa saja syarat-syarat supaya sholat kita sah atau sholat kita diterima? Agar sholat kita diterima, yang harus kita lakukan adalah pertama, suci badan, suci pakaian, tempat sholat dari najis. Jadi badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita harus suci dari najis teman-teman. Selanjutnya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ketiga, harus menutup aurat. Yang keempat, sholatnya menghadap kiblat. Yang kelima, sholat dilakukan ketika sudah waktunya. Yang keenam, melakukan rukun sholat. Jadi, seperti tadi Bunda sampaikan, jika rukun sholat dilakukan dengan benar atau dengan tertib, insya Allah sholatnya diterima teman-teman. Oke? Nah, sekarang Burni akan berikan tugas teman-teman. Tadi kan Burni sudah menjelaskan tentang rukun sholat. Dan Burni sudah mengulang materi sebelumnya supaya teman-teman tidak lupa. Sekarang waktunya Burni berikan tugas. Tugas hari ini apa sih? Tugasnya mengerjakan 10 soal latihan yang akan Burni kirim lewat link di grup WhatsApp. Teman-teman nanti simak ya dan dikerjakan. Jika kamu menyimak video yang Burni sampaikan dengan baik, kamu pasti dapat mengerjakannya. Jadi, semangat, kamu pasti bisa. Oke teman-teman? Sampai di sini dulu teman-teman pertemuan kita. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Burni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.